Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah lahir dan batin, semoga di sisa usia kita ini kita dapat mengisi dan mengelolanya dengan kemaslahatan, hal-hal yang terbaik ya ibu-ibu ya, agar pada saat kita dipanggil oleh Allah nanti, kapan rahasia ilahi ya, kapan kita dipanggil kita dalam keadaan sudah ya, ibarat di dunia ini kan kita mencari bekal ya Bu ya, hanya persinggahan saja ibaratnya kita di dunia untuk mencari dan memperbanyak bekal kita untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak yang kekal selama-lamanya. Di dunia hanya sementara saja. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk menyemangati kita dan menyejukkan hati kita, saya akan mencoba untuk memulainya dengan selawat ibu ya. Bisa diikuti, bisa juga ya didengarkan kalau yang mungkin kenal selawat dan nadanya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli jahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu, khususnya ibu ketua Bukis yang saya muliakan, yang saya hormati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ikut demi masa sesungguhnya manusia ikut program yang di ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan selalu beramal soleh, ya. Serta menasihati untuk mentaati kebenaran, serta menasihati untuk menetapi kesabaran. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti inilah yang dimaksud dengan surat Al-Asr itu ya, di Quran, bukan hadis lagi. Sudah tepat ibu-ibu, ya Pak Haji ya. Mari kita isi waktu kita itu dengan hal yang maslahat. Lagi-lagi untuk bekal kita di akhirat kelak. Lalu dalam hal muamalah ibu-ibu, bagaimana kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, diharapkan oleh Allah melalui surat Al-Asr ini
agar kita teguh dalam hal membela kebenaran. Walaupun umpama sampai tidak populer umpamanya kita di lingkungan di masyarakat, tapi demi membela kebenaran tidak usah ragu, tidak usah gentar, tidak usah takut. Sebab mungkin sebenarnya kalau namanya kebenaran itu ibarat mutiara, tidak akan kalah, tetap dia bersinar, tetap menyala. Kalau yang buruk itu cepat pudar. Selanjutnya ibu-ibu, di ayat terakhir tadi kita suruh menasihati dalam hal menetapi kesabaran. Di dunia ini ibu-ibu mau tidak mau karena persaingan mungkin persaingan dagang, persaingan bisnis, persaingan macam-macam. Kadang-kadang kita ada tanpa kita sadari ya, ada gesekan ya, ada mungkin benturan itu. Apabila syukur-syukur kita tidak mengalami, tapi apabila kita mengalami intimidasi dari mungkin fitnahan dari kiri kanan kita, tuh kita harus tetap ya sabar, karena memang kalau kita tidak sabar menyikapinya, umpamanya kita melayani ya orang yang berniat atau melakukan keburukan sama kita, artinya kita kan sama saja jadinya itu ya. Apabila ada yang memang katakanlah sengaja atau tidak sengaja, mereka kita tetap dalam kesabaran karena memang bagian dari ujian. Saya kira kalau sudah kita sabar, insya Allah ada nilai dan hasil yang terbaik yang kita dapati. Jadi kita tidak clash di masyarakat, tidak jadi bukan di masyarakat. Insya Allah kalau sudah ini kita bisa sikapi, bisa laksanakan, insya Allah kita dalam bersosialisasi dengan siapapun kita akan lancar-lancar saja. Kalau sudah lancar segala sesuatunya, insya Allah rezekinya akan lancar juga. Itu pertama itu ya. Yang kedua ibu-ibu, Pak Haji, kami dari Umarok Pak Haji, walaupun pemilunya masih sekitar berapa bulan ya, sekitar Februari 2024 ya Pak Haji ya. Iya, Februari ya. Tapi kita rasakan ya, kita mungkin dengar, kita lihat di media sosial dinamikanya ya, pernak-perniknya sudah begitu cenderung menghangat ya Pak Haji ya. Kami dari Umarok sudah tentu memang posisi netral ibu-ibu, tidak akan pihak sana pihak sini, karena kita Umarok itu adalah sebagai pengayom masyarakat dari semua lapisan. Hanya kadang-kadang masyarakat terkejut saja ya, atau bingung gitu karena kok sebagian saudara-saudara kita ada oknum atau kelompok yang dengan mudahnya ibu ya Pak Haji ya, dengan mudahnya menjelekkan satu sama lain gara-gara mungkin ada maunya atau maksud tertentu. Padahal menurut hemat kita, kalau sudah caranya sudah tidak bagus, saya kira nanti hasilnya tidak bagus dan masyarakat atau umat juga tidak simpatik. Sedangkan kalau sudah bagus tata caranya sesuai dengan nilai agama, sesuai dengan adat budaya bangsa, saya kira juga masyarakat akan simpatik. Jadi apa yang program-program yang mereka tawarkan juga akan bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat, kan begitu Bu ya. Tapi kalau dengan cara menjelekkan seseorang, merendahkan seseorang, apalagi sampai menjelekkan pemimpin dan lain sebagainya ya, alhamdulillah ya, jangan sampai seperti ini, mengkafir-kafirkan, membid'ahkan gitu. Padahal bid'ah itu kan yang penting kan bid'ah hasanah ya Pak Haji ya. Itu bagian dari kreativitas kita selaku umat untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita ya ibu-ibu ya. Lanjut ibu-ibu, untuk bisa disikapi, jangan gara-gara beda pilihan, jangan gara-gara beda selera, beda pendapat kita jadi clash sama sesama saudara. Padahal Allah memang sudah menciptakan kita berbeda.
Sebab dengan berbeda itulah kita sebenarnya jadi bisa saling melengkapi untuk kemajuan dan kekuatan bersama. Coba kita baca di surat Yunus ayat 99. Kalau Allah mau kita ini, atau kalau Allah mau kita ini sama semua, agamanya sama, bahasanya sama, sukunya sama, bisa Allah. Tapi Allah kenapa menciptakan kita berbeda-beda? Karena Allah ingin menguji umatnya dalam rangka hidup dan kehidupan di dunia. Di antaranya itulah yang di surat Al-Asr tadi itu ya, diuji dalam hal untuk teguh dalam hal membela kebenaran, dan juga apabila diuji dengan ya dalam tanda kutip setan lah ya, yang saya sebut tadi itu harus betul-betul tabah dan sabar. Sebab kalau kita meladeni orang yang benci dan kurang bagus sama kita, artinya terjadi bentrok. Hanya istilahnya menurut agama itu sama saja, karena sama-sama gitu. Tapi kalau sudah menghindar, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat, dan mencari rezeki juga mungkin mudah.